Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Evita Nursanti, guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Sekaligus saya saat ini mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas PGRI Semarang. Hari ini Senin 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring. Proses pembelajaran hari ini saya laksanakan di kelas 10-5 materi besaran satuan dan pengukuran. Berikut proses pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Ibu. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih kepada ketua kelas sama yang piket. Ibu sudah dibantu menyalakan LCD sama mengambil alat-alat untuk hari ini, ya. Oke. Biar Ibu tahu kalian sudah siap pembelajaran apa belum. Ibu lihat bajunya sudah rapi belum? Nah, ini yang cewek-cewek ini yang jilbabnya biasanya rambutnya pada keluar-keluar. Nah, katanya mau sekolah tapi belum rapi. Yang putra, besok kalau rambutnya gondrong dipotong ya. Oke, berarti sudah siap. Ada sampah-sampah enggak? Enggak ada, udah bersih semua berarti ya. Oh, sampah, iya. Kalau sudah bersih semua, tandanya kalian siap memulai pembelajaran. Oke, udah siap, bajunya udah rapi. Kemudian sudah bersih kelasnya, kita mulai. Ibu minta tolong dulu kepada ketua kelas untuk menyiapkan doa sebelum memulai pembelajaran. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek kehadiran ya. Kelas 10-5. Oh. Berangkat semua ya? Berangkat. Alhamdulillah. Pokoknya jaga kesehatan. Ya. Biar sekolahnya lancar. Oke. Bagaimana hari ini suasananya? Oh, senang semua nih. Nggak ada yang lagi sedih. Uang galau-galau mesti yang ini, ya kan? Atau ini kalau ini bahagianya banget karena hari ini sangunya double biasanya, ya. Apa enggak, sangunya tetap kok tiap hari kok Bu, seperti itu ya. Oke, apapun suasana hari ini kalian silakan pemanasan tangan lah. Biar tidak biasanya pelajaran fisika males banget gitu kan ya. Males banget ketemu Bu Evita ini. Males banget nih, aduh gitu kan ya. Udah, oke. Ya, cukup. Ibu akan melanjutkan materi sebelumnya, masih sama ya, masih sama. Hanya kita melanjutkan materi dari sebelumnya. Ini masih ada peta konsep yang kita lanjutkan. Pada kelas 10 ini, semester ini, ganjil kita hanya mempelajari fokus ke hakikat fisika, besaran, dan pengukuran. Nah, sebelumnya kita membahas tentang hakikat fisika. Kira-kira ini siapa yang masih ingat kemarin hakikat fisika itu
membahas tentang, oke, Mbak Ade. Ya. Hakikat fisika ada 3. Ya. Satu, fisika sebagai produk itu seperti teori dan fakta. Fisika sebagai sikap itu seperti seseorang ilmuwan yang memiliki rasa tanggung jawab dan teliti. Fisika sebagai proses seperti seseorang yang melakukan pengamatan dan penelitian. Hebat sekali ya. Hebat, ingat ya. Materinya udah cukup lama, tapi itu adalah artinya di sini jiwa ilmuwan itu yang dimiliki apa aja, seperti itu. Lanjut materi sebelumnya yaitu tentang metode ilmiah. Kira-kira di metode ilmiah itu kemarin tentang apa? Ada yang masih ingat metode? Oh, sini, baik. Mbak Dea, ayo. Metode ilmiah itu mengembangkan dan menemukan ilmu pengetahuan seperti merumuskan masalah dan mengumpulkan informasi-informasi. Iya, dan selanjutnya ya sampai dengan memberi kesimpulan ya. Oke. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang keselamatan kerja di laboratorium. Jadi ini kan kalau fisika itu sebenarnya banyak penelitian, banyak kegiatan di laboratorium. Ya, ada yang masih ingat nih, mana-mana ini? Oh, sini lagi, oke. Ini besti-besti yang luar biasa ya di sini. Kerja di laboratorium itu keselamatan dilakukan saat melakukan eksperimen di laboratorium. Seperti memakai perlengkapan seperti kaos tangan, jas laboratorium atau kacamata dan mengenal lambang bahaya pada zat kimia. Oke, terima kasih. Nah, ini bagian ini tahu kalau di laboratorium itu kalian tidak boleh sembarangan pegang zat-zat dan sebagainya. Ada zat-zat tertentu yang mudah terbakar atau alat-alat tertentu yang mudah pecah seperti itu, ya. Sehingga kalian harus tahu lambang-lambang bahayanya itu apa saja. Kemudian ketika praktikum kalian juga harus perlengkapannya aman, ya. Kalau memang misalnya sedang proses penelitian ya pakai kaos tangan, pakai jas laborat seperti itu, atau pakai kacamata dan sebagainya. Nah, untuk hari ini Ibu akan melanjutkan tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Ya, kalian sudah siap? Disiapkan bukunya, dibuka. Nah, dilihat di situ. Buku tulis dan sebagainya. Oh, bab ini subbab berapa ya gitu kan? Dilihat, oke, disiapkan. Sudah ambil buku di perpustakaan semua ya? Oke, terima kasih. Ya. Tadi materi hari ini adalah besaran, satuan, dan pengukuran. Pernahkah kalian mengukur? Ya, mengukur tinggi badan kan? Mengukur berat badan. Kalian kadang menunggu atau kalian mengukur waktu kira-kira dari rumah sampai sekolah itu berapa menit. Oh, paling 10 menit. Ya udah berangkatnya mepet gitu kan biasanya. Oh, kalau yang rumahnya jauh pasti kalian juga ini karena waktunya lama, pasti kalian waktunya harus sisa sekian menit untuk sarapan pagi di kantin. Kalian biasanya seperti itu. Nah, kira-kira alat ukurnya yang dipakai sama apa enggak buat tinggi badan, buat berat badan, sama menghitung waktu? Beda, pasti alat ukurnya beda-beda. Nah, ini kita yang akan lanjutkan hari ini, ya. Pada pembelajaran ini untuk materi kelas 10 fase E, capaian pembelajaran yang perlu dicapai adalah kalian peserta didik mampu mendeskripsikan gejala alam dalam cakupan keterampilan proses dalam pengukuran, perubahan iklim dan pemanasan global, pencemaran lingkungan, energi alternatif, dan pemanfaatannya. Selanjutnya, tujuan pada pembelajaran hari ini yang akan Ibu nilai atau yang ingin Ibu kalian dapatkan adalah kalian
Diharapkan dengan mengamati, diharapkan dapat memahami konsep besaran, satuan, dan pengukuran dengan baik. Berikutnya, dengan bekerja sama, diharapkan peserta didik dapat menggunakan alat ukur dengan tepat. Jadi nggak mungkin kalian mengukur tinggi badan pakai neraca, kan enggak. Jadi kalian tahu, oh alat ukur yang digunakan itu apa, kayak gitu ya. Kemudian dengan berdiskusi, diharapkan kalian peserta didik dapat menyajikan hasil pengukuran dengan baik. Setelah kalian nanti berdiskusi dengan teman-teman, mencoba kalian mampu menyajikan atau mempresentasikan. Tujuannya itu kan, ya sekolah kalian sering berdiskusi itu tujuannya salah satunya mampu menyampaikan dengan baik. Oke. Untuk pelajar Pancasila tadi Ibu harapkan kalian mampu mencapai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta gotong royong. Makanya apapun keadaan kalian ketika berdoa, urusannya ke kalian dengan Tuhan, sehingga bersungguh-sungguhlah ya. Doa itu yang sebaik-baiknya. Jangan misalnya nih, yang penting naik kelas, yuk jangan. Semoga naik kelas dengan nilai baik, seperti itu. Doa itu sebaik-baiknya ya. Itu profil Pancasilanya. Bergotong royong. Nah, kalian bekerja sama. Bukan berarti bergotong royong dalam di kelas pas ulangan, ya tidak. Tapi ketika berdiskusi, kalian tidak artinya egois diri sendiri yang paling benar. Gantian, menurut kamu gimana? Menurut saya begini. Ayo kita cari, seperti itu. Paham ya? Nah, itu yang ingin Ibu capai pada pembelajaran pada hari ini. Rangkaian hari ini bagaimana? Oh, Ibu ini fisikanya apa aja nih kegiatannya? Seperti itu. Nanti kalian akan melaksanakan pretest atau Ibu ingin tahu diagnostik kalian hari ini tuh kalian belajar apa enggak? Minggu kemarin kan Ibu sudah bilang hari besok materi ini baca dulu, seperti itu. Ini nanti ada pretest. Kemudian nanti kalian mengamati permasalahan sesuai dengan materi hari ini. Selanjutnya membentuk kelompok. Kemudian melakukan kegiatan dengan kelompok kalian, menyajikan hasil dan melaksanakan analisis serta evaluasi. Oke. Nah, saatnya kuis pretest. Buka HP kalian. Selesai ya? Selesai. Ya, kuis time-nya cukup. Nanti Ibu lihat hasilnya. Kita kan sudah punya kelompok fisika kan? Ya, saatnya kalian sekarang berkelompok masing-masing. Kelompok 1 nanti sebelah sini aja ya. Kelompok 2 sebelah sana, kelompok 3 sebelah sini, tengah, 4 dan 5. Ya, silakan ke kelompok masing-masing. Baik, sudah? Oke. Kelompok 1 siap? Ya, udah ya. Kelompok 1 di sini ya. Kelompok 2 sudah ya. Kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Perhatikan. Ini penerapan fisika bagian pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Ini pom bensin berarti volume ya. Kemudian ini ada neraca untuk menimbang. Ini sama, ini juga neraca. Ini kalau di dagang. Kemudian ada arloji, ini untuk waktu. Terus untuk hari ini, bagaimana kalau kalian mengukur yang ukurannya sangat kecil seperti ini? Permasalahannya seperti itu. Nah, Ibu nanti punya nih beberapa kelereng kecil. Nah, ngukurnya bagaimana ini yang ukurannya kecil seperti ini, ya. Kemudian ada yang misalnya ini tebalnya berapa, ini tebalnya berapa atau diameternya berapa, bagaimana. Kemudian ada balok seperti ini, ya kan.
Mungkin bisa pakai penggaris, tapi tepatnya bagaimana? Nah, kalau yang kecil ini tantangannya yang kecil-kecil seperti ini, atau ketebalan buku setipis tisu, ya kan? Sekarang lagi rame apa-apa setipis tisu. Nah, ini bagaimana? Nah, ini yang kalian akan amati pada hari ini, ya. Kalau sudah, untuk hari ini pengukuran yang Ibu gunakan adalah pengukuran panjang. Pengukuran panjang itu ada mistar atau penggaris, ya kan? Kemudian ada yang namanya dengan jangka sorong. Ini nanti kalian pelajari. Oh, jangka sorong itu apa? Seperti itu kan ya. Kemudian ada lagi ini mikrometer skrup. Ini yang kalian akan gunakan hari ini. Ada pengukuran arus dan sebagainya, tapi untuk hari ini adalah pengukuran panjang. Oke. Perhatikan ini. Selanjutnya, ini alat ukur yang kedua. Ketiga sebenarnya, yang pertama kan mistar, tapi kalau mistar kan kalian sudah bisa memakainya. Ya, tadi kalian sudah melihat tayangan video bagaimana cara menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Nanti Ibu bagikan LKPD, di situ masih ada atau Ibu udah kasih linknya. Jadi kalau kalian bingung bisa dilihat lagi. Baik, paham ya? Nah, perwakilan kelompok ke depan, Ibu bagikan lembar kerja yang akan kalian gunakan hari ini. Oke, jangan lupa nama dan nomor presensi ya. Kemudian lanjut mengambil ini sekalian satu-satu, Ibu alatnya jadi sekalian ya. Awas hati-hati, ini ada ya. Ya. Tugas ya, bisa kok, bisa ya. Berangkat ya, lengkap ya. Gimana, ngukur apa aja ya? Oh ya, Mas. Oh, satu. Tadi nggak apa-apa, ambil aja. Gimana? Atau ambil lagi nggak apa-apa? Ganti berarti. Ganti nggak apa-apa. Oh, ketemu. Ya udah. Kalau ganti nanti ditulis keterangannya apa di situ. Jadi bola kecil ya, diameter bola kecil. Nanti nulisnya diameter bola kecil. Pakai penggaris dulu. Ada yang bawa penggaris lebih, Ibu sudah bilang, pertama mengukur pakai penggaris, yang kedua pakai jangka sorong, yang ketiga dicak lagi dengan itu. Ada yang bawa dua? Sudah, ada. Sini belum ada. Apa?
bawahnya enggak apa-apa. Pertama mau yang mana? Balok aja dulu. Balok dulu, boleh. Mana satunya ini yang kemana-mana? Nah, kira-kira berapa senti? Tulis ya. Oke. Ya. Enggak apa-apa, ulang aja. Nah, nanti kan bisa coret sini. Nah, kalau belum yakin, ya enggak apa-apa. Nah, nanti tulis sini, terus pakai jangka sorong, tulis sebelah sini, terus pakai mikrometer sebelah sini. Salah nggak apa-apa, coret. Sudah, depan udah tulis? Udah. Ukuran? Ini enggak nyampe. Ya, nggak apa-apa. Apa. Cara ngukurnya bisa tadi. Kayak gini aja. Ya, pakai penggaris. Ini mistar penggaris. Mistar itu penggaris ya, makanya kalian ukur dulu dengan penggaris. Jadi dibandingkan nanti ketika ngukur pakai ini berapa, pakai ini berapa, terus pakai ini yang tadi berapa ya. Terus tetap dikerjakan. Harusnya gini tuh. Oh, sentimeter tuh di sini Ra. Sini, sini ya, hati-hati di situ. Nah, kira-kira berapa ya? Oke. Habis itu pakai jangka sorong berapa? Jadi Bu. Nah, nol ini ada di sini kan. Coba dihitung garisnya, Astrid. 2, 3, 4, 5, 6. Enam. Sama, nggak beda-beda. Nah, tinggal komanya. Bukan. Kalau ini masih nol. Nah, kalau ini kan senti tadi masih. Ya, ini kan mili. Ini mili. Ini senti. Nah, kan 6 toh. 6. Nah, mana sekarang? 0. Atas kan masih 0 kan? Masih 0. Ini 6, ya kan? Sekarang yang skalanya atas sama bawah berhimpit. Kelereng itu aja diameter, kelereng besar gitu aja nggak apa-apa. Nanti yang satu kelereng diameter kecil. Tetap diukur dengan baik. Pakai penggaris, pakai itu dah. Bisa, Yunus? Bisa, Bu. Ditulis dah. Iya, Bu, ini, Bu. Ya, ini sih. Mengukurnya sudah selesai semua? Belum? Kalau ada yang belum, Ibu tunggu, enggak apa-apa. Kelompok sudah selesai semua? 3 benda? Hah? Sudah? Belum. Kelompok 5 sudah? 3 benda? Kelompok 1 3 benda sudah selesai semua? Sini? Sudah juga. Isainya pertanyaannya tulis juga. Ibu akan mulai 5 menit lagi ya untuk menunjuk yang menyajikan hasil. Tapi yang lain nanti jelaskan juga ya bagaimana hasil kalian di situ. Sudah selesai semua? 1 sudah ya? 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah? Kelompok 5 sudah. Saatnya kalian menyajikan hasil diskusi kalian yang ini, oke? Ibu lihat dulu sebentar.
Untuk aktivitas 1. Aktivitas 1. Coba yang siap. Aktivitas 1. Kelompok 4. Ya. Kelompok 4 baik. Di foto tulisan kalian WA ke ibu. Ibu akan buka dari sini. Ke depan 2 anak. Sini. Di foto dulu. Di foto kirim ke ibu. Terus 2 anak ke sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh besaran pokok para siswawan zaman dahulu. Juga menjadi dasar untuk bebas jadi tidak menetapkan Besaran pokok panjang yang satuannya meter, lambangnya meter, lambangnya M, dimensinya L. Terus masa satuannya kilogram, lambangnya kg, dimensinya M. Waktu satuannya sekon, lambangnya S, dimensinya T. Kuat arus listrik satuannya ampere, lambangnya A, dimensinya I. Intensitas cahaya satuannya kandela, lambangnya CD, dimensinya J. Suhu mutlak satuannya Kelvin, lambangnya K, dimensinya O. Jumlah zat satuannya mol, lambangnya N, dimensinya N. Baik Ibu lihat. Kalau kalian tadi boleh browsing, boleh pakai buku pedoman. Kalau pakai buku pedoman semua mungkin ini ya, pokoknya besaran dan besaran pokok dan besaran turunan. Jadi besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi ini tidak harus jawabannya ini semua, boleh beda-beda ya. Nanti akan Ibu cek per kelompok. Jadi ini kebetulan menjawabnya ini ada luas, volume, kecepatan, percepatan, gaya, ada momentum dan sebagainya. Itu ya besaran turunan semua. Ya, yang tadi pretest sudah kalian kerjakan di situ. Diperhatikan. Jadi ini tidak harus ini semua. Ada yang punya jawaban lain boleh misalnya ya Ibu lihat nanti perjawaban per anak bagaimana ya, per kelompok kalau ini. Oke. Selanjutnya aktivitas 2 dan aktivitas 3 ya. Terima kasih kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menunggu tayang. Yang kalian perhatikan yang punya kalian ya. Mikrometer skrup 11,14 mm. Benda yang ketiga balok 20. Hasil pengamatan alat ukur instan 21 mm. Jangka sorong 2,25 mm. Mikrometer skrup 20,37 mm. Oke, cukup dulu. Ibu pengen lihat hasil dari kelompok lain. 1. Tadi ngukur apa? Ditunjukkan bendanya. Tunjukkan tadi yang pertama ngukur apa? Kelereng yang kecil apa besar? 2 kelereng. Yang satu dulu aja, salah satu aja. Yang mana? Diameter kelereng besar. Oh, yang kelereng besar boleh. Instan 1 cm. Oh, 1 cm. 0,9. Oke. 4,2 cm. Heeh. Mikrometer skrup 3,0. Mikrometernya 3,0. Oke. Sini. Satu saja, satu benda ditunjukkan. Bendanya apa? Kelereng sedang. Oke. Heeh. 6, itu udah. Sini. Satu benda aja. Yang apa? Kelereng apa? Oh, balok. Oke, tebal balok.
2, sebutkan 2 cm apa 2 mili? 2 cm, tebal balok 2 cm. Pakai jangka sorong hasilnya 2,31. Oke. Oke, udah. Terus. Sini. atau 20,6 mm. Oke. Mikrometer sekrupnya 23,6 cm atau 2,3 mm. Oh iya, oke. Nah, lanjut. Bedanya sedikit, ada yang banyak. Ibu perhatikan, kalian ada yang sudah menguasai jangka sorong, ada yang belum. Ada yang menguasai mikrometer sekrup, ada yang belum, ada yang bingung bacanya. Oke. Nanti Ibu akan review. Baik. Selanjutnya tadi sudah? Pertanyaan yang pertama, apakah semua besaran dapat diukur menggunakan ketiga alat ukur tersebut? Yo, oke. Tidak ya, tadi jangka sorong, tadi pakainya kan jangka sorong dan mikrometer sekrup ya. Hanya untuk mengukur panjang. Paham ya? Tadi tidak betul, tapi alasannya kurang tepat ya, karena besaran itu kan ada massa tadi kan, ada waktu, kemudian ada suhu, seperti itu kan. Tidak bisa digunakan pakai ini semua karena alatnya sendiri-sendiri ya. Alasannya tidak betul, kurang lengkap aja. Lanjut, apakah hasil pengukuran dari ketiga alat tersebut sama? Manakah alat ukur yang lebih teliti? Jelaskan alasannya. Oke, tidak sama. Mikrometer sekrup. Jadi yang tadi ya, yang bulat. Nah, terus? Artinya ketelitiannya 0,01 mm atau 0,01 cm. Iya. Nah, itu ketelitian mikrometer sekrup itu lebih teliti dibanding jangka sorong dan dibanding mistar. Jadi pasti hasilnya tadi benar, beda-beda. Hanya bedanya ada yang jauh, ada yang sedikit. Jadi ada yang tadi balok 2 cm, tapi setelah menggunakan jangka sorong ternyata 2, sekian cm. Ketika menggunakan mikrometer sekrup ternyata 2, sekian lagi. Beda ya, lebih teliti mikrometer sekrup. Untuk mengukur diameter pada benda, alat ukur mana yang paling tepat digunakan? Ayo jelaskan alasannya. Oh ya. Iya. Jadi sama-sama untuk mengukur panjang tapi fungsinya beda ya. Kalau penggaris kan ini saja bisa, tapi jangka sorong kan tidak bisa. Nah, tapi untuk mengukur misalnya kayak gini, diameter dalam, diameter luar, untuk jangka sorong bisa. Ya, ini maaf, ini nggak bisa dilepas, ini nggak tahu nih. Nah, ini ada diameter dalam, diameter luar, ini jangka sorong bisa. Tapi kalau mikrometer sekrup tidak muat. Tapi kalau mikrometer sekrup tebalnya bisa, ya muat karena. Kemudian kalau yang kecil banget seperti ini, kayak tadi yang kalian ambil ini, ya, yang ini baru karena ini butuh teliti yang lebih, sehingga yang digunakan adalah mikrometer sekrup, ya. Kalau penggaris malah susah, ya, atau mistar susah. Kemudian jangka sorong bisa, ini bisa ya, tapi lebih akurat lagi menggunakan mikrometer sekrup. Ya, sudah. Terima kasih untuk kelompok 5. Nah, saatnya tadi sudah mempelajari, membaca modul, lihat LKPD. Saatnya kalian buka HP kalian lagi. Post-test Ibu anggap selesai. Udah ya? Nah, Ibu minta hasil diskusinya tadi dikumpulkan sama alatnya sebagai rasa tanggung jawab. Ini kumpulkan ke Ibu, ini masukkan sini. Nah, tapi ada sisa 1. Ini
Nih. Simpulan hasil pembelajaran hari ini. Siapa yang membantu Ibu? Siapa? Mbak Linda, boleh? Jadi mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup merupakan alat ukur tajam. Ketiga alat ukur tersebut masing-masing memiliki kegunaan dan tingkat ketelitian yang berbeda. Oke, terima kasih. Iya. Jadi kalian tadi menuliskan ada yang namanya besaran. Pokoknya besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai. Tadi ya, ada nilainya dapat diukur. Nah, satuan itu pembanding dalam proses pengukuran dalam suatu besaran. Jadi ada alat pembandingnya. Kalau ini kan sudah artinya standar internasional. Tapi kalau misalnya ngukurnya pakai tangan atau jengkal tangan kalian pasti beda-beda. Jengkal tangan Ibu sama Yunus beda dong. Nah itu ya, pokoknya segala sesuatu pembanding dalam proses pengukuran suatu besaran. Kemudian tadi baik mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup adalah alat ukur panjang ya, dengan masing-masing memiliki ketelitian. Ya. Ini evaluasi hasil belajar. Tadi sudah ada peningkatan beberapa anak yang tadi sebelum mulai pembelajaran karena kemarin belum belajar ya. Nah, pas sudah proses ini tahu nonton video, diskusi, lihat alatnya, mengukur dan sebagainya, pas post test hasilnya bisa lebih baik. Nah, ini sekarang Ibu ingin menyampaikan refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Kalau dari Ibu, terima kasih. Kalian sudah semangat belajarnya, sudah kerja kelompok, kelompok satu dengan yang lain juga paham, oh ini presentasinya bagus dan sebagainya. Kalau dari kalian, Ibu minta menyampaikan. Siapa? Mbak Dea, boleh? Dari saya, kan ini pembelajaran itu secara kelompok, jadi bisa lebih berdiskusinya Ya. gampang. Terus, tapi kadang ada beberapa anak yang misal masih ibu menjelaskan, tapi ada yang nggak mendengarkan Oh ya, sendiri-sendiri. ada yang masih sibuk sendiri-sendiri ya. Terus itu. Makanya supaya bisa lebih baik. Iya. Oke. Kedepannya kalian pembelajaran harus selalu lebih baik lagi. Bukan hanya di pelajaran fisika, tapi pelajaran yang lain juga. Ya, nih apresiasi. Ibu punyanya permen karet. Gak apa-apa lah. Nah, ya. Oke. Oke. Pretest pertama, nilai tertinggi tadi Ibu hanya 5 soal kan? Yaitu Mas Joko Umbara. Ini ya. Ya, selamat. Nah, post testnya Mbak Linda. Baik. Oke. Ini untuk kelompok yang karena 3, berarti untuk kelompok yang bekerja sama dengan ya baik, dengan artinya tanya-tanya, terus bingung ya bareng-bareng tanya ibu dan sebagainya. Selamat untuk kelompok 3. Oke. Semuanya sebenarnya baik ya. Untuk pertemuan berikutnya adalah ulangan. Ya, mulai sedih ya. Ulangan, yaitu hakikat ilmu fisika, keselamatan laboratorium, metode ilmiah, dan membaca alat ukur. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.